Ingat anak TK tuh banyak sekali yang istilahnya pemalu lah. Sebenarnya organisasi itu bisa dibilang buat persiapan, bener. Persiapan buat nanti magang karena Jadi untuk belajar awal-awal kayak organisasi itu penting. Dan kesempatan buat kuliah kan nggak semua orang bisa ngerasain juga ya. TIK PNJ merupakan salah satu jurusan yang paling diminati di PNJ, bener nggak Pak? Himatik nih kalau kalian salah gimana gitu. Kalau staff salah dia apa ya? Iya. Berarti sebentar lagi PP DDJ ya. Di sebuah kampus, ada mahasiswa semester 3 yang aktif di organisasi. Sejak awal kuliah, untuk membangun relasi dan pengalaman. Ia merasa banyak belajar tentang komunikasi, kerja tim, dan pengalaman. Namun, belakangan ini banyak mahasiswa yang merasa tertinggal karena teman-temannya sudah mulai untuk magang, ikut bootcamp, dan juga memperkuat CV. Ia pun langsung mempertanyakan apa pilihannya. Apakah waktunya lebih baik dialihkan untuk magang? Atau apakah organisasi masih relevan untuk masa depan karir? Di sisi lain, ada mahasiswa yang sedang fokus untuk magang dan juga meningkatkan hard skill-nya. Tetapi, karena kurang rasa percaya diri, ia harus bisa memimpin tim atau juga berbicara di depan umum. Dari sini muncul pertanyaan. Di tengah tuntutan zaman sekarang, mana yang lebih strategis membangun relasi lewat organisasi atau mempercepat karir lewat magang? Apakah ini soal memilih salah satu atau menyusun strategi yang tepat? Oke, jadi dari gambaran tadi kita udah dapet nih isu-isu yang mau kita bahas di podcast kali ini, yaitu tentang dilema mahasiswa tentang bangun relasi atau magang ya, Pi? Benar banget tuh. Jujur aja ini bukan cuma terjadi di satu orang aja ya, tapi juga ini cukup banyak dari kalangan mahasiswa lain dari fase itu. Benar banget. Nah, tapi kali ini tuh kita nggak berdua aja ya, Pi. Kita Benar. ngundang narasumber yang keren-keren banget gak sih? Benar. Supaya diskusinya tuh lebih luas dan nggak satu sudut pandang aja. Tuh, siapa, Pi? Oke, ya kita di sini tuh udah kedatangan dan ini tuh spesial banget buat narasumber kita. Itu bener-bener orangnya spesial banget. Nah, ini tuh punya pengalaman pemimpin di organisasi dalam periode yang berbeda. Oke, sebelum kita kenalin nih narasumber yang keren-keren itu ya, kita mau kenalin dulu nih, gue Alia. Oke, dan gue Lutfi. Oke, langsung aja boleh buat abang-abang saya hai dulu. Mungkin boleh sebutin nama dan masa jabatannya dari Bang Bimo. Oke. Perkenalkan, nama gue Bimo, angkatan 2022, Prodi TMD. Pernah menjabat sebagai Ketua Himpunan TIK Himatik Kabinet Alter itu tahun 2023-2024. Itu. Terima kasih. Ini sekarang semester 8, lagi fokus skripsi ya, Bang? Iya, betul. Oke. Kita lanjut. Perkenalkan, nama gue Raffi Fauza dari Prodi TMJ angkatan 2023. Periode kemarin baru selesai ngejabat jadi ketua himpunan Himatik di periode 2024-2025. Oke, sekarang perkenalkan nama gue Made. Di sini gue sebagai ketua himpunan mahasiswa Teknik Informatika dan Komputer yang baru di tahun 2026. Dan di sini gue dari Prodi TMJ angkatan 24. Oke. Kita udah kenalan nih sama narsum yang keren-keren. Berarti nih narsum ini kahim semua ya nih, Bang? Ada yang mantan Ada kahim mantan juga. kahim, ada yang lagi Kahim, masih yang kahim lagi- gitu. Iya, ada yang Oke. lagi menjabat juga. Oke. Punten Bang, di sini oke, aku tuh mau nanya Bang. Jadi kan soal stigma yang lagi muncul lagi Sering beredar muncul. banget nih di kalangan media sosial. Itu tuh kayak ngapain sih organisasi, mending kayak magang. Terus juga HRD itu lebih kayak lihat pengalaman kerja. Nah,
menurut abang-abang semua nih, stigma ini tuh real nggak sih buat di kalangan mahasiswa sekarang? Mungkin boleh dari siapa dulu? Apa? Yang Oke, Bang Bimo dulu boleh. Boleh. Ini jadi tinggal ngopi jawabannya. Jangan gitu dong. Oke, ini menurut keyakinan saya guys. Menurut keyakinan saya, stigma itu sebenarnya wajar aja kalau ada di zaman sekarang, karena yang kita tahu Gen Z sekarang nih atau generasi sekarang ya, itu dapat stigma yang dimana nyari kerja susah, apapun susah, dan karena kita menerima informasi dari media sosial itu begitu banyak sumbernya ya, jadi ada yang bilang cara cepat keterima kerja, pengalaman magang banyak, organisasi udah gak relevan gitu. Sebenarnya stigma itu beneran real ada. Dan kalau untuk pertanyaan apakah HRD lebih memandang pengalaman kerja ketimbang organisasi, menurut gue kembali lagi ke masing-masing kebijakan perusahaan dan HRD-nya. Akan tetapi yang gue bisa yakinkan adalah pengalaman organisasi itu pasti akan dilihat gitu. Jadi sebelum kalian meng-apply untuk magang pertama kali deh atau pekerjaan pertama kali deh, organisasi itu adalah bisa jadi bekal awal banget untuk kalian yang mau dapetin atau landing a job untuk pertama kalinya. Seperti itu. Berarti kalau kayak gitu tuh sebenarnya yang salah itu stigmanya atau dari orang-orang yang menanggapi stigma tersebut, Bang? Sebenarnya kalau dibilang salah atau enggaknya, ini stigma itu ada, nggak salah juga tuh. Tetapi menurut gua ada beberapa orang yang salah dalam menanggapi stigma itu. Jadi tindakan kita untuk menanggapi stigma itu, gitu, kayak langsung mengklaim semua organisasi udah gak relevan, ngapain organisasi capek-capek, gak dibayar dan lain-lain gitu ya. Langsung aja kalian magang, menurut gue itu pemikiran yang salah. Yang gue yakini adalah kita sebagai mahasiswa itu ada step-stepnya. Kalau lu memilih menjadi mahasiswa terlebih dahulu, itu ada, ya kita tahu lah peran-perannya, ada fungsi-fungsinya menjadi mahasiswa. Nah itu dengan berorganisasi terlebih dahulu, kita bisa memiliki banyak manfaat. Kalau di HIMA, kalian bisa menjalankan peran-peran atau fungsi mahasiswa itu melalui HIMA, atau melalui BEM, atau melalui UKM dan KSM yang kalian minati gitu ya. Dan juga menurut gua kalau kita sudah masuk ke dunia kerja, yang dimana dunia kerja itu tuntutannya sudah kapitalis ya, bukan idealis lagi nih kita sebagai mahasiswa gitu ya. Udah beda ya, Bang? Iya, itu kita udah gak bisa kayak ikut turun aksi ke jalan atau nyebar pemikiran kita di media sosial gitu. Itu kan jadi membatasi fungsi kita menjalani fungsi atau peran kita tersebut sebagai mahasiswa gitu. Jadi ada step-stepnya lah yang kita perlu lakuin terlebih dahulu. Nah, salah satunya step menurut saya itu organisasi atau sejenisnya gitu. Jadi ibarat mah organisasi itu sebagai landasan utama untuk bisa Persiapan gitu ya? Ya, persiapan kita. Kalau misalkan Bang Bimo kan udah pernah magang kan ya Bang sebelumnya. Tapi dari pengalaman Bang Bimo sendiri nih, dari stigma itu tuh di in real case-nya itu apakah benar-benar kayak gitu atau emang tuh balik lagi ke SDM-nya Bang? Oke. Sebenarnya balik lagi ke diri kita masing-masing. Percuma kita ada CV D3 Himatik atau 3 tahun di Himatik, 2 tahun di mana, organisasi apa, tapi kita sendiri tuh tidak belajar di organisasi tersebut ya. Jadi kita cuma numpang nama dan lain-lain. Jadi balik lagi bagaimana kita memanfaatkan organisasi itu sebagai wadah untuk belajar, wadah untuk mengembangkan diri gitu. Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya, itu poin plus yang saya miliki, yang aku miliki. Jadi HRD waktu daftar magang ya, HRD melihat organisasi itu sebagai suatu keunggulan, dan pengalaman saya itu sangat terpakai gitu. Soft skill yang digunakan di organisasi itu sangat terpakai, cara kita memposisikan diri, cara kita manajemen waktu, komunikasi ke yang lebih atas, ke yang selevel, ke yang lebih bawah, itu sangat terpakai lah gitu. Jadi sebenarnya sama-sama berfungsi gitu ya Bang? Gitu. Kan tadi kan udah dari Bang Bimo nih, lanjut dari Bang Forza, apakah
sama nih perspektifnya tuh punya pendapat lain gitu. Mungkin Bang Porja sendiri ada persiapan. Iya gitu kan, lagi mau menuju persiapan magang gitu. Sekarang kan udah kayak menuju Udah lagi nih. Udah lagi semester depan kan ya Bang? Masa depan Iya. magang. Sebenarnya udah terwakilin semua Bang Bimo. Bingung juga. Jangan Cuman gitu. bagus. Iya. Nih kalau kata Bang Bimo kan menurut apa? Keyakinan. Keyakinan, iya betul. Menurut keyakinan Bang Bimo nih, Hmm. berarti gue keyakinan lu aja ya, apa ya? Keyakinan lu juga boleh, Ja. Hah, mengutip keyakinan Bang Bimo. Oke. Sebenarnya setuju banget. Pasti stigma itu sebenarnya menurut gua ya nggak salah juga, karena real case-nya juga kayak gitu kan. Dan yang salah adalah orang yang mentah-mentah mengklaim atau enggak langsung kayak setuju dengan hal itu. Ada beberapa yang kayak sebenarnya balik lagi ke dirinya masing-masing, di organisasi itu dia dapat apa dan seberapa besar peran dia ambil di organisasi itu menurut gua ya. Jadi kayak cuman dia numpang nama di organisasi, cuman ada sertifikat kayak dia 2 kali jadi apa atau 3 kali jadi apa, tapi skillnya nggak dapet, kayak percuma aja. Balik lagi sih ke pribadi masing-masing. Oke, berarti sejauh ini masih sama ya Sama. perspektifnya. Oke. Kalau Bang Made gimana Bang? Gimana ya? Sebenarnya, aduh, ngutip lagi nih. Mungkin benar apa yang dikata sama Bang Bimo sama Bang Forza tadi. Sebenarnya di sini juga istilahnya saya juga yang baru menjabat sebagai ketua kan. Kan beliau di samping saya ini udah lebih dulu, ada yang bahkan udah magang kan. Iya, iya. Bahkan lebih berpengalaman dan emang udah melewati semuanya, bahkan ada yang persiapan. Di sini saya benar-benar baru terjun sebagai kepala dari sebuah organisasi. Di sini juga hal-hal yang saya dapat selama saya berorganisasi, selama saya jadi staf kemarin, menurut saya sendiri juga emang pasti bermanfaat untuk magang nantinya. Tapi stigma itu sebenarnya bisa dilawan, bisa enggak. Netral lah, tergantung orangnya lagi. Kalau misalnya dia yang benar, yang dibilang sama Bang Bimo sama Bang Forza, kalau misalnya dia di himpunan, di organisasi itu nggak ngapa-ngapain ya jelas dia nggak dapat manfaatnya. Dia nggak bisa menggunakan soft skill yang ditawarkan oleh organisasi tersebut ke tempat dia magang. Jadi dia akan merasa bahwa organisasi nggak penting, gitu. Malah lebih penting magang. Padahal sebenarnya kalau misalnya dibilang secara organisasi, magang itu kan juga ada organisasinya kan. Iya, betul. Organisasi itu menurut keyakinan saya itu kayak kelompok. Jadi ada kepalanya, dan di magang kan ada kepalanya kan. Ada kayak manajernya, ada posisi-posisi tertentu kan. Iya. Nah itu sih. Jadi kita belajar dulu di kampus kayak gimana organigramnya, terus birokrasinya. Nah di magang kita udah tahu cara berkomunikasinya, udah tahu cara mengaplikasikan apa yang kita dapat di organisasi ke magang. Oke, berarti sebenarnya stigma itu sebenarnya nggak salah ya Bang, cuman balik lagi ke diri kita masing-masing Iya, ya. ke diri masing-masing. Gitu. Oke, berarti kalau misalkan kita lihat dari sisi tadi yang udah dijelasin sama ketiga narasumber ini, sebenarnya tuh dua-duanya tuh punya value yang sama gitu. Tapi nih Bang, kalau misalkan kita ngomongin tentang soft skill kayak leadership, public speaking, terus manajemen tim, waktu, terus menurut abang-abang nih, itu lebih efektif diasah di mana? Apakah di organisasi kah atau di magang atau malah keduanya gitu? Mungkin dari Cuman gue yang bisa jawab ya. mungkin boleh dari siapa dulu nih? Tadi kan udah Bang Bimo. Biar kita mengutip lagi aja. Iya, benar. Mau jawab dulu nggak? Enggak, aja dulu Oke. kalau Bapak yang ada. Oke, menurut pengalaman saya ya, mana tempat yang lebih cocok lah untuk mengasah itu kan, mengasah soft skill itu. Menurut gua itu kembali lagi ke kualitas dari tempat tersebut gitu. Kalau organisasi kita jelek tapi tempat magangnya bagus, ya lebih cocok soft skill. Begitupun sebaliknya, lebih cocok mengasah soft skill di tempat magang misalnya, karena tempat magang itu yang lebih bagus. Nah, jadi kembali lagi teman-teman, bagaimana kita memilih wadah tersebut, wadah kita untuk mengasah soft skill tersebut. Apakah wadah ini tuh beneran worth it untuk jadi tempat gitu ya, untuk kita mengasah soft skill, atau malah enggak, malah jadinya beban untuk perkuliahan gitu ya. Jadi jawabannya adalah tempat mana yang lebih cocok menurut saya, itu balik lagi ke masing-masing kualitas
dari organisasi itu dan dari magang itu gitu. Tapi kalau mau kita main di sandbox itu lebih baik organisasi karena kita masih kuliah, belum ada ikatan apa ya, kalau misalnya kontrak atau uang gitu ya. Jadinya kalau kita melakukan salah ya masih bisa ditolerir lah. Namanya juga apalagi organisasi yang menjunjung ini tempat belajar kayak Himatik gitu kan. Ya gak Made? Gitu. Kalau staff salah dia apa? Gede apa-apain. Diperbaiki, dievaluasi gitu kan. Perbaiki kesalahannya. Untuk Evaluasinya juga baik kan gitu. Nah itu gitu, kalau lebih cocok kalau untuk safe main aman di organisasi dulu sih menurut. Sebagai persiapan loh organisasi itu kan. Karena kalau magang kan bener yang kayak lingkupnya dunia kerja nih, yang walaupun belum kerja banget lah ini. Cuman kan kalau yang organisasi ya sebenarnya tempat belajar lah. Jadi kita tahu nih yang kita salah apa enggaknya, terus kita yang kayak soft skill itu bakal kepake gitu. kadang ada aja bang dari organisasi itu yang timbul kayak bakat kita nih yang terpendam timbul di situ. Betul. Karena kalau berarti kalau misalkan di perusahaan-perusahaan itu kalau misalkan kita salah nih, apakah kayak sama gitu kayak di organisasi kayak dievaluasi kayak baik-baik? Tadi kan katanya baik-baik ya? Oke. Sebenarnya balik lagi ke masing-masing perusahaan ya guys ya. Ada yang ngomong banget anak magangnya sampai nggak dikasih job desk, ada gitu kan. Ada yang kalau salah langsung ditegur secara di depan umum juga ada. Ya balik lagi sih ke masing-masing perusahaannya. Oke, tadi kan mungkin dari ada tambahan Bang Bimo, Bang Forza. Karena belum magang kayaknya Sama. Bisa dulu Oke. dulu nih kita ngomongin ini. Kalian promosiin organisasi dong guys, kayak Himatik nih kalau kalian salah gimana gitu. Oh, kalau di Himatik kalau misal ada salah apa enggaknya kita evaluasi bareng-bareng sih bang. Jadi kayak misal ada satu departemen atau enggak satu staff satu BP yang salah, ya kita salah bareng-bareng karena kan kita satu keluarga juga kan. Berarti satu salah semua salah? Satu salah semua salah. Oh gitu. Kita Oke. perbaiki bareng-bareng aja supaya nextnya bakal lebih baik gitu kan Dik. Berarti kalau di Himatik sendiri tuh ada evaluasi gitu. Ada nanti sama biro itu bang. Kalau sama kamu kasih. Oke, dari Made ada Sebenarnya punya pendapat ya, sekedar pendapat bukan hal yang sudah divalidasikan atau gimana. lagi? Iya. Karena kan yang udah berpengalaman kan beliau di sebelah sana kan. Jadi sebenarnya organisasi itu bisa dibilang buat persiapan, bener. Persiapan buat nanti magang. Karena balik lagi ke statement saya yang di awal tadi ya. Pastinya nanti kita di magang tuh pasti ketemu organisasi lagi kan, yang sifatnya berbeda, mungkin sama. Dan dari organisasi ini kita di awal di kuliah ini kita bisa mengasah dulu di situ. Entah dari segi kita nemu, mungkin yang dibilang Lutfi tadi, kita nemu skill yang kita nggak tahu gitu ya, bakat terpendam kita ternyata ada nih selama ini gitu. Mungkin bisa ketemu di situ. Dan di magang kalau misalnya kita coba-coba istilahnya tuh terlalu beresiko. Karena emang bukan tempatnya main-main Betul. ya magang tuh ya. Iya benar. Kan bisa mempengaruhi nama kampus juga. Iya. Betul, kan baru anak kampus. Dan juga ini menurut ini ya keyakinan gue ya. Iya. Kalau soft skill itu pasti bisa didapat di mana aja. Kayak di magang bisa dapat, tapi di organisasi bisa dapat. Tapi kalau kita ngomongin sandbox kayak Bang Bimo tadi, menurut gue lebih ke organisasi. Kalau misalnya emang mau untuk belajar atau enggak, kayak cari tahu nih apa yang kita minat. Dan juga kalau di organisasi itu kan mungkin di magang tuh kita nggak bisa ngedapetin yang kayak advokasi kampus gimana cara kita ngadvokasiin orang atau enggak ngadvokasiin dia. Terus mungkin birokrasi kampus seperti apa kalau kita mau jelasin segala macam. Dan juga mungkin apa kayak pengabdian masyarakat kayak gitu-gitu kan di magang kayak jarang emang ya kalau mengabdian masyarakat kayak gitu. Jadi untuk belajar awal-awal kayak organisasi itu penting. Oke, berarti kalau untuk mahasiswa sebenarnya lebih safe di organisasi. Iya, bisa Nah, dibilang gitu. bisa dibilang gitu. Tapi kalau misalnya magang juga nggak apa-apa ya, kita nggak ngelarang. Kan pilihannya Pilihan. kembali lagi. Kembali lagi. Hanya Mungkin pendapat gitu. ada yang ingin mungkin gini ya bang, kalau misalnya ada yang ingin meningkatkan skill atau misalnya apa ya Skill. namanya memperluas jaringan juga bisa kan bang lewat organisasi. Bisa banget Nah, organisasi. gitu mungkin bisa di organisasi atau enggak. Ini yang menurut saya tadi saya tangkap ya bang. Mhm. Terus magang itu ya mungkin bisa juga
ada persiapan lebih dan emang dia tuh pengen titiknya pengen langsung magang aja gitu ya Bang ya. Ya. Misalkan karir gitu ya. Ya gitu. Dan karena sekarang mungkin dari pribadinya kayak mikir sekarang kan banyak yang kayak mahasiswa yang kayak benefit oriented gitu kan. Ya. Jadi langsung mungkin mikirnya ke sana. Oke. Oke, Bang Made ada tambahan? Sebenarnya gini, saya kalau misalnya dipikir secara relasi ya, secara relasi tuh di gue itu sangat berpengaruh. Kenapa? Di sini kan mungkin dari background saya ada di PNJ dulu ya. Iya, Saya kan anak iya. rantauan lah istilahnya. Iya, benar. Gak punya teman di sini, paling mainnya sama teman sekelas. Cuman kan gak mungkin selama 4 tahun nih mainnya sama teman-teman sekelas doang kan. Makanya ikut organisasi dan ketemu banyak orang yang hebat-hebat banget seperti sebelah saya ini. Iya. Ini dia malah mau. Nah, itu tuh kayak menciptakan pemikiran yang baru lah, membuka pandangan baru Insight dan baru ya membuka berarti? membuka relasi baru juga. Ternyata ada loh orang seperti ini di PNJ. Dan ya relasinya lu juga lumayan. Jadi kenal sama satu jurusan, bahkan satu kampus juga. Exposure gede berarti ya. Yoi. Gak usah diinin lah itulah. Berarti worth it ya nih masuk organisasi ini untuk relasi. Untuk relasi worth it buat gua. Nah, kalau misalkan nih, kan berarti tadi kita udah nanya juga ya dari pendapat gitu. Nah, kalau misalkan ada nih mahasiswa yang masih dilema terhadap hal itu gitu, ada nggak sih solusi dari abang-abang ini untuk mahasiswa tersebut biar mahasiswa tersebut tuh bisa menyikapinya dengan bijak gitu, secara objektif atau realistis? Mungkin siapa dulu? Mungkin dari gue ya. Oke. Apa yang gue tangkap sekarang itu mungkin dari mahasiswa masih belum tahu nih sebenarnya tuh yang kurang di dalam dirinya dia tuh apa. Buat oke lah, kita kan menempuh pendidikan untuk mencapai karir yang bagus kan. Iya betul. Nah, dari situ kita tuh harus tahu dulu kurangnya kita di mana. Kalau misalnya emang kita kurang di hard skill ya banyakin belajar, silahkan. Tapi kalau misalnya kita emang butuh soft skill nih, mungkin apalagi ini mungkin relate di anak TIK ya. Mengingat anak TIK tuh banyak sekali yang istilahnya pemalu lah, bener? Ya, Iya. Enggak juga. banyak. Nah, maksudnya tuh yang dia tuh nggak berani buat, banyak banget. Oh iya. maksudnya tuh, maksudnya tuh dia tuh nggak bisa buat nunjukin skillnya dia di hadapan publik gitu. Kayak gue punya nih skill ini gitu. Oh, karena Dengan sifatnya dia yang pemalu gitu. iya benar. Gitu. Jadi mungkin masalahnya dicari dulu di dalam dirinya dia apa. Mungkin dia butuh skill komunikasi kah, atau dia butuh relasi kah, atau dia butuh sesuatu yang sebenarnya dia tuh bisa dapat di organisasi, nggak langsung ke magang gitu. Iya. Jadi mungkin dia bisa dapat dulu di organisasi ini dan dia memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Pasti akan sangat bermanfaat buat dia ke depannya dalam menempuh karir maupun pendidikan dia yang lebih lanjut. Balik lagi ya ke diri. Iya. Karena kan kadang tuh ada aja yang mahasiswa yang kayak terpengaruh sama stigma-stigma gitu. Apalagi kan kita bermain media sosial gitu kan, yang sebenarnya tuh nggak bisa kita kontrol juga gitu mendapat stigma tersebut. Gak ada salahnya juga sih tapi. Iya. Oke, mungkin lanjut dari Bang Farza. Tapi sama sih kayak ini juga kayak nambahin dikit aja ya. Ya enak gitu Boleh. kan ya. Iya nggak enak di tengah kayak udah kejawab semua nih. Pasti ada dia harus tahu plus minus dalam diri dia apa. Jadi sama kayak Dika tadi ngomong, mengutip dari Dika tadi bilang, dia harus tahu kurangnya dia apa. Kalau misalnya hard skill ya belajar, tapi pasti dia harus sejago-jagonya dia. Soft skill pasti kan selalu harus diasah ya. Iya, Kalau betul. soft skill tuh menurut gua kalau misalnya nggak diasah lama dan emang cuma dibiarin doang itu bakal hilang gitu. Kecuali kalau hard skill juga seperti itu. Tapi kan kalau hard skill kan kita sama ya kayak belajar di kampus, kayak tiap hari kita ngampus segala macam. Pasti kan itu selalu diasah kan. Tapi kalau soft skill kita di dalam kelas itu kan jarang dipakainya. Jadi menurut gua kayak dia harus terus ngasah soft skill dia mau sebagus apapun. Oke. Kan mungkin boleh buat Kak Bimo. Menurut keyakinan saya, yang pertama kali kalian harus lakuin itu mungkin maba kali atau mahasiswa semester berapapun itu, kalian harus tahu mau jadi mahasiswa yang seperti apa.
mau yang masuk kuliah karena untuk kerja, ya emang kenyataannya pengalaman magang lebih dilihat. Tapi kalau mau menikmati pengalaman sepenuhnya sebagai mahasiswa, ya organisasi menurut gue gak ada salahnya untuk mencoba organisasi gitu. Pertama itu, cari tahu dulu kalian mau jadi mahasiswa seperti apa. Lalu yang kedua, kalau udah tahu ya jadi yang terbaik aja di situ gitu. Kalau magang ya kalian jadi yang paling baik di sana, kalau organisasi jadi yang paling baik di sana. Yang ketiga sama jangan keluarlah, jangan main medsos mulu gitu ya. Jangan main scroll TikTok atau Instagram terus. Ngobrol, bikin relasi ke offline event gitu ya, kemana gitu ya. Supaya kalian tahu fenomena nyata realnya di dunia itu seperti apa, bukan karena ngikutin medsos atau hanya sebatas baca komen gitu ya, atau testimoni orang di komen atau teks orang di komen gitu. Jadi ya tolong jangan selalu percayalah apa kata medsos dan cobain aja langsung, rasain aja langsung. Ya masalahnya kan kalau misalnya orang-orang yang emang ngejudge tapi dia sebenarnya nggak tahu nih di yang benernya apa, yang aslinya gimana, kayak cuma ngeliat dari stigma orang, kayak orang-orang komen gini, oh gue percaya ini gitu kan, boleh. Jangan berpatok sepenuhnya ya sama sosial media. Baca buku, bisa cari tahu dulu lah gitu. Harus punya pendirian sendiri lah ya. Riset. Benar-benar. Apapun itu informasi harus berdasarkan dari sumbernya. Nah, Oke. Betul. Jujur kita dapat banyak insight baru ya, Pi. Bener Dan mungkin buat teman-teman juga nih yang apalagi mahasiswa baru yang sekarang nih udah ada nih Kak Maba 26 nih hari ini pengumuman. udah ada Iya, yang mungkin SMBP sekarang. iya. berarti bentar lagi PP JJJ ya berarti. Keterima. Ya, mungkin kan banyak nih yang kayak cari scroll di Himatik tuh kayak buat dapet insight baru gitu kan, dan ya sangat bermanfaat ya, Pi, jujur. Oke, mungkin cukup sekian ya. Kita udah dapat banyak Pembahasan Pembahasan banyak tadi banyak, udah benar. dari abang-abang semua. Ini ada mantan Kahim dan Kahim nih, keren banget nih. jujur. Cukup Kepala menjawab. udah cukup. Oke, mungkin buat ada nggak kata-kata gitu buat penutup podcast episode kali ini gitu? Paling dari gua. Oke, Kan boleh. tadi kan gua belum ini kan. Eh, Sebenarnya gak mau bahas yang tadi sih, karena kan itu udah ditutup juga kan. Iya, Jadi betul. tadi kan baru dikasih tahu kalau misalnya maba 26 udah mau masuk nih. Buat yang maba khususnya yang keterima di Politeknik Negeri Jakarta terus jurusan TIK, jangan malu-malu lah untuk masuk ke Himatik. Jadi gue promosiin dulu nih biar kalian tuh nanti bisa belajar segala macam lah tentang advokasi, birokrasi, terus politik, semuanya soft skill banyak banget. Apalagi kalau misalnya jadi staff ya, maksudnya kan jadi staff kan kayak awal dia nerima semua ilmu gitu ya. Benar-benar. Mungkin kalau misalnya jadi, kalau emang mau jadi nantinya lanjut BPH itu silahkan, tapi bener-bener yang dapat ilmunya itu pas jadi staff, jadi kayak tahu banyak ilmu gitu. Landasan awalnya gitu ya. Benar. Tadi sih gue mau promosi aja sebenarnya. Oke, kata-kata ya buat maba Iya, ya. tadi. Selamat kalau misalnya Maba 26 yang nih, semangat iya, nih, oke. Bang. Untuk maba 26 nih selamat kalau misalnya kalian emang keterima di PNJ, karena TIK PNJ merupakan salah satu jurusan yang paling diminati di PNJ, bener nggak Pak? Benar. Bukan dulu dong. bahkan gue sempat lihat ya kayak gue nggak tahu ini tapi percaya apa enggak, tapi Iya. emang udah banyak aja kayak di TIK Hah? informatika itu PNJ masuk top 2 di Indonesia kalau nggak salah. Jurusan dari TIK. Peminatnya Oh, peminat. yang Oh. persenannya rata-rata gitu, Kecepatannya gitu. rata-ratanya yang emang mau minat, Oh, oke. bukan ini ya apa namanya kayak ranking terbaik itu yang bukan, cuman yang peminatnya banyak, mungkin karena politeknik kan jadi mungkin mau praktek langsung gitu. Iya, benar. Oke, mungkin dari Oh, Ini terakhir paling bagus pastinya. Oh, iya, benar ya. Oke, untuk teman-teman maba 26, santai aja,
selamat kalian nikmatin euforia udah keterima SNBP. Begitupun kalau udah keterima UTBK dan jalur-jalur lainnya, kalian nikmatin dulu aja jadi maba, berteman, lalu banyakin kenalan, relasi, coba organisasi aja dulu, coba cari tahu, cari jati diri kalian lah di kuliah ini. Dan jadi maba kalian rasain hanya sekali seumur hidup, mahasiswa tingkat 2, tingkat 3 pun begitu pun sama gitu ya. Jadi ya jadi yang terbaik lah gitu, jangan disia-siain, don't take it for granted aja gitu. Dan kesempatan buat kuliah kan nggak semua orang bisa ngerasain juga ya, apalagi di PNJ kampus tercinta Kampus perjuangan. gitu. Nah itu aja. Oke, terima kasih banyak. Tepuk tangan dong dulu. Ya, untuk Bang Bimo, Bang Porja, dan Bang Made gitu ya. Udah menjadi tamu pada sore hari ini. Kita makasih juga nih diundang. Karena kan udah nggak jadi ini ya Pak, Himatik ya. Tapi Thank you ya. bermanfaat juga. Bermanfaat untuk Terima kita kasih. semua nih, Semoga apalagi kita ya. dengar langsung ya, Pi. Benar, benar. Gitu. Mungkin Bang Bimo nih yang jarang kelihatan. Orang Iya. pas ngeliat lagi sini, Oh, jadi ini sosoknya mungkin ada gitu. rasa kangen gitu sama Bang Bimo. Iya, thank you. Mungkin sama Bang Porja juga. Nah, masih ada gue. Ini sih Bang. Buru-buru. Iya, mungkin yang jarang lihat. Oh, jarang lihat. Iya. Habis PBL kan. Ya. Gue nggak mungkin jarang minum. Kalau Bang Made, Udah sering lah ya. Udah sering lah ya. Sering. oke, terima kasih banyak. Kami ucapkan sekali lagi. Sekian mungkin ya Bang ya. Sampai Sekian jumpa di podcast. episode podcast berikutnya. Oke, dadah.